Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan tabel periodik modern. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Talita Kaila Rahmania. Aku dari kelas 106 absen 33. Nama saya Zara Salma dari kelas 10 absen 35. Nama aku Hanada Amalia Ramadhani dari kelas 10-6, absen 37. Jadi, apa saja sih yang bakal kita bahas pada kali ini? Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu adalah teori perkembangan tabel periodik yang telah dikembangkan oleh beberapa pengembang. Yang pertama adalah Johann Wolfgang de Bruijner, yang kedua adalah Newlands, yang ketiga adalah Dmitri Ivanovich Mendeleev, dan yang terakhir adalah Henry Moseley. Nah, sebelumnya apa sih tabel periodik itu? Tabel periodik adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom yang dimilikinya. Nah, fungsi dari tabel periodik itu sendiri adalah untuk mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan mempelajari sifat-sifat unsur beserta keteraturannya. Nah, salah satu tujuan dari tabel periodik itu sendiri adalah agar kita dapat mengetahui jumlah unsur atom. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori dari Johann Wolfgang de Bruijner. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang de Bruijner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah dikenal pada saat itu. Dari unsur yang dipelajari itu, ditemukan suatu pola yang disebut triade de Bruijner. Triade de Bruijner berbunyi bila unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya dan diurutkan massa atomnya, maka pada setiap kelompok terdapat 3 unsur dengan massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Nah, contohnya seperti unsur litium dengan massa atom 7 ditambahkan dengan unsur kalium dengan massa atom 39, sehingga akan memperoleh hasil 46, dan kemudian dibagi 2 menjadi massa atom unsur natrium yaitu 23. Nah, selanjutnya pada teori Newlands, pada tahun 1865, John Newlands yang juga seorang penggemar musik menyusun daftar unsur yang lebih banyak melibatkan unsur-unsur yang sudah dikenal pada saat itu. Susunan Newlands tersebut menunjukkan bahwa bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setelah atom ke-8 akan didapatkan unsur yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 sifatnya mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Kecenderungan tersebut dinyatakan sebagai hukum oktav Newlands. Yang pertama, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Yang kedua, dengan demikian, jika hitungan diawali dari litium, unsur ke-8 adalah unsur natrium, dan unsur ke-16 adalah kalium, sehingga unsur litium, natrium, dan kalium memiliki sifat yang mirip. Begitu juga dengan unsur berilium, magnesium, dan kalsium. Dilihat dari beberapa kasus, tampaknya hukum ini memang benar, tetapi untuk unsur yang lain terbukti tidak. Contohnya, sulfur dan verum yang tidak memiliki kemiripan sifat. Nah, selanjutnya adalah teori perkembangan tabel periodik modern yang dikembangkan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev harus melakukan tur industri untuk menyelidiki pembuatan keju di suatu perusahaan susu di pinggir kota. Selain itu, Dmitri juga melakukan pengamatan kepada 63 unsur yang telah ditemukan pada tahun 1869. Bukannya pergi, Dmitri malah membolak-balik kartu undangan tersebut dan mulai mencoret-coretnya. Dmitri menulis sifat-sifat unsur-unsur pada kartu tersebut dan menyusunnya hingga beliau itu menyadari bahwa dengan menempatkan dalam urutan kenaikan massa atom, maka ia mendapatkan hasil bahwa sifat dari massa atom itu relatif. Dmitri Mendeleev kemudian mengusulkan hukum periodik yang membersamai dengan tabel periodik yang ia buat. Hukum tersebut menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sifat-sifatnya berubah secara periodik.
Di bawah itu adalah bentuk tabel periodik yang dibuat oleh Dmitri Ivanovich, di mana pada gambar di sampingnya sebenarnya sama saja, tetapi lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dibaca. Seperti yang bisa kita lihat, ada beberapa tempat yang memang dikosongi. Kenapa begitu? Nah, hal ini akan kubahas pada slide selanjutnya, yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan pada tabel periodik yang dikembangkan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nah, keunggulan apa sih yang dimiliki oleh tabel periodik yang dikembangkan oleh Dmitri ini? Yang pertama, adanya tempat bagi unsur transisi. Apa itu unsur transisi? Unsur transisi adalah unsur yang kita ketahui sebagai golongan laktanida dan aktinida, di mana golongan laktanida ini memiliki konfigurasi elektron di subkulit 4F, sedangkan golongan aktinida ini memiliki konfigurasi elektron di subkulit 5F. Kemudian keunggulan kedua yang dimiliki oleh tabel periodik yang dikembangkan oleh Dmitri ini adalah dia memiliki tempat-tempat kosong. Kenapa begitu? Karena diramalkan akan diisi dengan unsur yang belum ditemukan pada waktu itu. Nah, untuk kelemahan yang dimiliki oleh tabel periodik yang dikembangkan oleh Dmitri ini yaitu karena ia memiliki 4 pasal anomali, yaitu penyimpangan terhadap hukum perioditas yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, yaitu yang pertama ada argon dengan kalium, kemudian tellurium dengan iodin, ketiga ada kobalt dengan nikel, dan yang keempat adalah thorium dan protactinium. Kali ini saya yang akan menjelaskan tentang teori Henry Moseley. Pada tahun 1914, Henry Moseley menyatakan bahwa sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan nomor massanya. Tabel Moseley ini digunakan untuk menurunkan hubungan antara sifat-sifat unsur dan memperkirakan sifat unsur baru yang belum ditemukan atau disintesis. Berdasarkan sifat unsur-unsur bisa dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan juga metaloid. Adapun sifat keperiodikan unsur adalah sebagai berikut. Kereaktifan. Kereaktifan sebuah unsur pada tabel periodik unsur dari kiri ke kanan dalam satu periode bertambah hingga golongan 7A. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama ialah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua ialah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Afinitas elektron. Afinitas elektron ialah jumlah energi yang dilepas ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam. Dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.